Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi, salah satu hal yang paling bikin pria frustrasi itu pas lagi deketin cewek yang beneran dia suka, udah ngelakuin semua yang perlu, semuanya kelihatan berjalan lancar, tapi tiba-tiba ceweknya jadi aneh. Dia mulai ngejauh, makin nggak jelas, dan lo sama sekali nggak ngerti apa yang terjadi. Buat banyak pria, ini bisa bikin reaksi negatif muncul. Dan akhirnya nyari bantuan atau saran yang malah bikin keadaan makin kacau. Karena nggak ngerti masalah utamanya. Pada akhirnya, lo nggak akan pernah tahu pasti apa masalahnya. Kecuali si cewek ini mau jujur dan cerita. Tapi, kalau lo dengerin apa yang bakal kita bahas di video ini tentang kenapa cewek bisa ngejauh saat semuanya kelihatan oke-oke aja, lo bakal lebih paham gimana ngadepin situasi ini. Dan ingat, apapun alasannya, nambahin hal negatif ke situasi yang udah negatif, nggak bakal bikin hasilnya jadi positif. Jadi, tahan diri dulu buat nggak mainin taktik atau trik apapun, karena itu cuma bakal bikin masalah tambah ribet. Oke, sekarang mari kita bahas kenapa cewek bisa ngejauh pas semuanya lagi berjalan baik. Nah, percaya atau enggak, salah satu alasan kenapa cewek tiba-tiba ngejauh itu karena tingkat kerentanannya yang bikin dia takut setengah mati. Maksudnya gini, ada momen-momen di mana cewek mulai ngerasa beneran rentan, dan ini nggak selalu terjadi setiap saat. Jadi, misalnya, lo lagi deketin 3 cewek berbeda, di waktu yang berbeda, terus mereka semua ngejauh. Ini nggak berlaku buat semuanya ya. Tapi, sadar atau enggak, suatu saat bisa aja lo mungkin bakal ngalamin hal ini. Alasan kenapa kerentanan bisa bikin cewek takut adalah karena banyak cewek udah ngalamin banyak luka, trauma emosional, dan kekecewaan. Akibatnya, mereka jadi lebih tertutup dan hati-hati. Walaupun mereka bilang mereka pengen cinta dan hubungan, begitu ada koneksi yang beneran nyata, itu bikin mereka merasa terpapar dan sangat takut. Mereka mungkin nyari situasi yang bisa mereka kendalikan secara emosional. Tapi kalau ketemu cowok yang bener-bener mereka suka saat mereka belum sembuh, mereka bakal ngerasa kayak kehilangan kendali. Gue pernah ngobrol sama temen cewek. Dia cerita ketemu cowok yang menurut dia sempurna. Tapi itu malah bikin dia takut banget dan ngerasa kayak kehilangan dirinya sendiri. Mungkin kedengarannya aneh buat beberapa orang. Kayak gimana bisa sih lo pengen cinta, tapi malah lari saat cinta itu datang? Tapi coba lihat dari sudut pandang manusiawi. Jadi rentan dan terbuka setelah pernah terluka, itu nggak gampang. Gua nggak bilang cewek nggak perlu ngelakuin sesuatu tentang ini, atau dia nggak perlu sembuh. Gue cuma bilang, kita nggak perlu nyimpan perasaan negatif terhadap siapapun, karena mereka belum tahu gimana cara ngadepin momen tersebut. Buat mereka, lebih gampang buat lari, atau setidaknya menjauh daripada harus mikir gimana ngadepin situasi ini. Nah, yang bisa lo lakuin sebagai pria adalah, pertama, coba ngomongin hal ini. Tanyain, apakah ada yang bikin dia khawatir atau takut. Keterbukaan lo buat ngomongin ini bisa bikin dia lebih nyaman dan transparan tentang apa yang terjadi. Ini nggak berarti bakal langsung menyelesaikan masalah, karena yang benar-benar bisa nyelesain adalah keinginan dia buat sembuh, dan itu di luar kendali lo. Lo nggak bisa menyembuhkan dia, dan jangan jatuh ke dalam jebakan ngerasa lo bisa jadi penyelamatnya. Kalau dia nggak mau memulai proses penyembuhan, lo nggak bisa memaksanya. Malah, memaksa dia bisa bikin masalah tambah runyam, bikin lo makin frustrasi, dan malah bikin timbul konflik yang nggak perlu. Nah, yang bisa lo lakuin adalah bilang ke dia, kurang lebih kayak gini, gue peduli sama lo, gue serius sama lo. Kalau lo merasa khawatir atau takut, gue pengen kita bisa menghadapi ini bareng-bareng. Nggak harus bareng-bareng dalam satu sesi sih. Tapi kalian sama-sama menjalani prosesnya. Kalau dia nggak mau, sekeras apapun itu, lo harus siap buat melepasnya. Mungkin aja suatu saat dia bakal siap buat ngelakuin apa yang perlu dilakuin supaya hubungan ini berhasil. Tapi lo nggak bisa nungguin itu. Lo harus kasih tahu dia posisi lo. Kasih tahu gimana lo pengen ngelanjutin hubungan ini. Dan dia harus siap buat ambil langkah itu bareng lo. Oke, jadi alasan lain kenapa cewek tiba-tiba ngejauh saat semuanya lagi berjalan baik adalah karena dia belum move on dari mantannya. Lebih spesifik lagi, mantannya tiba-tiba muncul lagi.
Realitanya, banyak orang yang secara fisik udah meninggalkan hubungan, tapi secara emosional masih belum selesai. Jadi, dia putus sama mantannya. Dia bilang udah selesai. Tapi sebenarnya masih ada keterikatan yang nggak sehat di sana. Dia mencoba masuk ke dunia kencan lagi. Ketemu sama lo, dia suka sama lo. Kalau dia masih belum move on dari mantannya, itu bukan berarti dia nggak suka sama lo. Tapi, kalau masih ada keterikatan yang belum terselesaikan, itu bisa bikin dia susah buat bener-bener menerima hubungan yang baru sama lo. Terutama kalau dia juga merasa rentan dan takut sama lo. Dan tiba-tiba mantannya muncul lagi. Kadang, cewek lebih milih yang lebih gampang secara emosional balik ke mantan yang mungkin nggak baik buat dia, daripada bertahan sama lo yang sebenarnya lebih baik. Bukan karena cewek suka diperlakukan buruk atau suka sama cowok yang toksik, tapi karena secara emosional, lebih gampang buat dia nerima apa yang udah dia kenal daripada mempercayai hal baik yang lo tunjukin. Kadang, dia lebih milih yang udah dia tahu buruknya, daripada ngambil risiko buat percaya sama lo yang dia pikir suatu hari bakal ngecewain dia juga. Lo juga harus paham, orang yang kita cintai paling dalam adalah yang paling bisa nyakitin kita. Jadi, ketika bersama cowok yang bener-bener dia suka, itu bikin dia takut banget. Karena kalau lo nyakitin dia, itu bakal lebih parah dibandingkan dengan mantannya yang udah biasa nyakitin dia. Gue tahu, mungkin buat beberapa dari kalian, ini terdengar nggak masuk akal. Tapi gue cuma mau kasih tahu gimana kenyataannya buat banyak cewek. Walaupun nggak semua. Jadi, coba lo perhatikan aja. Misalnya, lo lagi deketin dia, terus mantannya balik lagi, dan dia mulai ngasih perhatian ke mantannya. Mungkin dia nggak bilang apa-apa sama lo, karena dia sendiri belum yakin apa yang bakal terjadi sama mantannya, walaupun dia lagi coba-coba buka jalan ke sana. Jadi, daripada jujur sama lo, dia malah jadi lebih menjauh, karena ada cowok lain yang muncul lagi. Dan sekali lagi, ini situasi di mana lo nggak perlu bikin diri lo gila dengan mikirin apa ada cowok lain yang deketin dia ya. Jangan jadi stalker yang ngintipin Instagram atau media sosialnya buat nyari petunjuk. Nggak ada gunanya. Apapun yang dia lakuin, ya dia akan lakuin itu, dan kamu nggak punya hak di situ. Fokus aja sama diri lo sendiri. Gimana lo mau ngelanjutin hubungan ini? Kalau lo lihat dia nggak hadir seperti yang seharusnya di proses kencan atau hubungan ini, ungkapin itu. Bilang apa yang lo pengen lihat dari dia. Dan kalau dia nggak mau berubah, lo harus siap buat melepaskannya. Oke, kita lanjut ya. Alasan lain kenapa cewek bisa ngejauh saat semuanya kelihatan baik-baik aja adalah karena ada sesuatu yang memicu emosinya. Mungkin lo udah mulai notice kalau ada benang merah dalam situasi ini. Maksudnya, nggak semua alasan ada hubungannya dengan apakah dia udah sembuh atau belum dari masa lalunya. Tapi banyak dari mereka yang belum sepenuhnya sembuh dari hubungan sebelumnya. Jadi, bisa aja dia lagi deket sama lo, semuanya kelihatan berjalan lancar, tapi tiba-tiba lo ngelakuin atau ngucapin sesuatu yang ngingetin dia sama mantannya, atau sama sesuatu yang traumatis atau buruk yang dia nggak suka, yang dia anggap sebagai red flag. Meskipun mungkin sebenarnya bukan red flag, tapi ketakutannya yang bikin dia bereaksi seperti itu. Dan karena dia kepicu, dia jadi mundur. Sayangnya, banyak cewek yang udah terlalu waspada dan berpikir, gua nggak mau dibodohi lagi sama pria. Daripada ngobrolin hal itu dan ngeliat apakah dia salah paham, dia malah milih buat lari. Karena di pikiran mereka, kalau mereka ngobrol, cowoknya cuma bakal kasih alasan yang bikin mereka balik lagi ke posisi yang sama seperti dulu. Dan itu nggak menghasilkan apa-apa. Jadi mereka lebih milih kabur daripada diskusi. Tapi, kalau ada kesempatan buat lo untuk masih berkomunikasi dan mengatasi masalah ini saat lo lihat dia mulai ngejauh, lo bisa tanya, apakah ada sesuatu yang gue lakukan atau ucapkan yang mungkin memicu rasa sakit atau trauma kamu nggak? Kalau itu memang penyebabnya, dia mungkin akan mau mengungkapkan di momen saat itu juga pas lo nanya kayak gitu ke doi. Nah, yang perlu lo pahami sebagai pria adalah, kesalahan yang sering terjadi adalah saat lo nanya apa yang lo ucapkan atau lakukan, terus dia ngejelasin. Dan karena lo nggak setuju sama cara dia menerimanya, lo langsung masuk ke mode defensif. Kadang, ini malah bikin lo mengabaikan atau bahkan nyerang perasaannya.
Gua ngerti sih. Mungkin lo mikir, gue lagi coba jadi cowok yang baik, dan sekarang dia malah salah paham sama apa yang gue bilang atau lakukan. Lo juga perlu sadar, mungkin lo sendiri juga kepicu, karena mantan lo dulu mungkin pernah ngelakuin hal yang sama. Jadi, lo ngerasa kayak, wah, kejadian lagi nih. Karena itulah, penting buat lo juga untuk memastikan lo udah sembuh dari luka-luka masa lalu. Biar lo nggak bereaksi secara emosional, dan malah bikin masalah jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Dan akhirnya malah kehilangan kesempatan buat menyelesaikan masalah yang bisa bikin kalian maju ke depan. Jadi, momen dimana ketika lo nanya dan dia ngungkapin perasaannya, meskipun lo nggak setuju, lo harus paham kalau itu merupakan cara dia memandang situasinya. Dan lo harus tanggapi dari sudut pandang itu. Lo bisa bilang, oke, gue paham itu yang lo rasain, tapi gue mau lo tahu kalau niat gue nggak seperti itu. Gue sama sekali nggak bermaksud begitu. Maaf kalau itu yang lo tangkap. Dan bagi gue nggak masalah buat memperbaikinya ke depan. I mean, simple aja. Akui perasaannya, dan baru tanggapi. Jangan langsung masuk ke mode defensif, karena itu cuma bakal bikin konflik yang nggak perlu, yang kemungkinan besar nggak bakal berakhir baik buat lo. Oke, ini memang susah buat diterima, tapi beginilah kenyataannya. Oke, alasan lain kenapa cewek bisa ngejauh padahal semuanya kelihatan baik-baik aja, yaitu karena dia kehilangan ketertarikan sama lo. Ini memang salah satu hal yang nggak enak dan sulit diprediksi. Kecuali lo tahu pasti ada sesuatu yang lo lakukan. Misalnya kayak, lo kentut di depan mukanya, minta pap tete, atau hal aneh lainnya. Ketika ngomongin soal ketertarikan, kadang nggak ada alasan yang jelas. Kenyataannya, ada beberapa cewek yang akan mulai berkencan meskipun dari awal mereka nggak merasa tertarik secara fisik. Mereka berharap ketertarikan itu bisa tumbuh seiring waktu. Jadi, mereka ngelihat lo sebagai cowok yang baik, punya kualitas bagus, dan memutuskan untuk mencoba. Tapi setelah beberapa bulan, meskipun kelihatan semuanya berjalan baik, mereka bisa merasa, enggak, gue nggak bisa lanjut. Gue punya cerita di salah satu video di mana cewek ngasih tahu cowoknya, gue sebenarnya nggak tertarik. Buat si cowok, ini pasti bikin bingung karena mereka udah pacaran selama 3 bulan. Mungkin mereka udah berciuman atau bahkan lebih. Tapi nyatanya, hal itu bisa terjadi. Dan memang sering terjadi. Memang nyebelin. Dan gue nggak setuju dengan perilaku cewek seperti itu. Tapi gue cuma mau kasih tahu kalau hal ini bisa terjadi ke siapapun, termasuk lo. Kadang juga, ada sesuatu yang berubah. Nah, ini penting buat lo sebagai cowok. Jangan sampai lo salah menggambarkan diri lo di awal-awal kencan. Misalnya, ada cowok yang di bulan pertama bertingkah seperti dia orang kaya, flexing ke sana-sini, ngajak ke tempat-tempat mahal. Padahal sebenarnya nih cowok nggak hidup seperti itu. Oke, kehidupan mewah yang lo tunjukkan itu memang berkontribusi terhadap ketertarikan cewek. Bukan berarti cewek itu nggak tertarik sama fisik atau kepribadian lo, tapi kemewahan dan uang nambah daya tarik lo. Masalahnya, begitu cewek tahu kenyataan yang sebenarnya, ketertarikan itu bisa hilang. Bukan cuma karena nggak ada lagi kemewahan, tapi juga karena dia merasa dibohongi. Coba balik ke diri lo. Bayangkan kalau lo mulai pacaran sama cewek, dan awalnya dia super hot dan freaky di ranjang. Terus setelah sebulan, dia berubah jadi cewek yang super konservatif. Lo pasti nggak cuma kesal karena lo nggak dapat apa yang dia janjikan dan tunjukkan di awal. Lo bakal merasa ditipu, dan itu bikin lo kehilangan ketertarikan dan keinginan. Jadi kalau lo dari awal nggak jujur tentang siapa diri lo sebenarnya, lo cuma meningkatkan kemungkinan dia kehilangan ketertarikan atau bahkan keinginan buat lanjut. Pada saat itu, lo nggak bisa balik dan bilang, dia nggak sayang sama gue karena gue apa adanya, atau dia nggak tahu berterima kasih. No, masalahnya adalah lo nggak nunjukin siapa diri lo yang sebenarnya. Lo nggak jujur di awal. Jadi pastikan lo nggak ngebodohin diri sendiri. Tampil sebagai cowok yang benar-benar siapa lo, dengan kehidupan yang memang bisa lo jalani dan mau lo jalani. Sebagai cowok, gue percaya lo harus tentuin dulu hidup seperti apa yang lo mau, dan baru cari cewek yang bisa cocok sama kehidupan lo. Jangan mencoba masuk ke dalam kotak yang cewek tentukan. Karena kalau begitu,
lu cuma bertentangan sama diri lo sendiri dan gak akan bisa mempertahankannya. Kehilangan ketertarikan ini jelas jadi salah satu alasan kenapa cewek bisa ngejauh saat semuanya kelihatan berjalan baik. Oke, mari kita lanjut. Alasan lain kenapa seorang cewek bisa menjauh meskipun semuanya kelihatan baik-baik saja adalah karena pengaruh negatif dari luar. Ini hal yang penting untuk lo perhatikan, terutama jika lo sedang menjalin hubungan yang serius. Banyak cewek yang dikelilingi oleh teman-teman atau orang-orang yang negatif, nyeleneh, atau tidak bahagia dalam hidup mereka. Kadang-kadang, cewek ini mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya tidak memberikan nasihat yang sehat dan positif. Misalnya, kalau lo nggak sengaja melakukan sesuatu yang bikin dia tersinggung, bukannya teman-temannya menyarankan untuk bicara baik-baik sama lo, mereka malah bilang, nggak usah lanjut, dia nggak baik buat lo. Karena pengalaman mereka sendiri yang negatif. Ini bisa bikin lo bingung, karena tiba-tiba doi jadi menjauh tanpa alasan yang jelas. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah dia dipengaruhi oleh pendapat orang-orang di sekitarnya yang nggak mendukung hubungan kalian. Lo memang nggak bisa mengontrol siapa saja yang dia ajak bicara atau dari siapa dia menerima nasihat. Tapi yang bisa lo lakukan adalah dari awal membangun komunikasi yang baik. Sampaikan ke dia kalau ada masalah atau kekhawatiran. Sebaiknya dia ngomong langsung sama lo dulu. Buat dia merasa nyaman untuk menyampaikan perasaannya. Dan pastikan lo mendengarkannya tanpa mengabaikan atau meremehkan apa yang dia rasakan. Kalau dia merasa aman untuk bicara sama lo sejak awal, lo bisa mencegah pengaruh negatif dari luar yang bisa merusak hubungan kalian. Ingat, menjaga komunikasi yang baik adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Memang, ini mungkin terdengar seperti kerja keras, tapi kalau lo benar-benar ingin menjaga hubungan, ini langkah penting yang harus lo ambil. Oke, jadi kita lanjut lagi. Kenapa seorang cewek bisa tiba-tiba menjauh padahal semuanya kelihatan baik-baik saja? Salah satu alasannya adalah dia ingin melihat seberapa besar lo peduli. Sayangnya, ini bisa terjadi karena pengaruh negatif dari luar atau dari perasaannya sendiri. Kadang-kadang, cewek merasa khawatir atau ragu apakah lo benar-benar serius atau hanya main-main. Terutama kalau lo belum terlalu terbuka soal perasaan dan niatmu. Kalau lo belum menunjukkan dengan jelas apa niatmu dan bagaimana perasaanmu terhadapnya, dia mungkin mulai merasa nggak yakin dengan posisi dia di hidupmu. Ini bisa bikin dia mencoba melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak sehat, seperti menjauh untuk melihat bagaimana reaksi lo. Misalnya, dia mungkin berhenti menghubungi lo duluan untuk melihat apakah lo akan mencari dia atau enggak. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan, dan sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan dalam hubungan. Tapi kalau lo merasa dia mulai menjauh, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah lo sudah jelas dan tegas soal perasaanmu? Apakah lo sudah menunjukkan niatmu dengan baik? Kalau belum, langkah pertama yang bisa lo lakukan adalah lebih jelas dan terbuka dengan dia. Kadang, dengan lebih tegas menyampaikan apa yang lo rasakan, masalah ini bisa selesai dengan sendirinya. Tapi, kalau lo sudah melakukannya dan dia masih menjauh, baru lo bisa mulai mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain. Yang sering terjadi dalam situasi seperti ini adalah kedua belah pihak mulai bermain tarik ulur. Dia menjauh, lalu lo juga disarankan untuk tidak mengejarnya, untuk melihat apakah dia akan kembali sendiri. Padahal, bisa jadi kalian berdua sebenarnya saling suka, tapi karena nggak ada yang mau lebih dulu terbuka dan jujur, akhirnya malah jadi permainan yang nggak perlu. Jadi, penting banget untuk membangun komunikasi yang jujur dan terbuka sejak awal. Dengan begitu, lo bisa menghindari banyak drama dan kesalahpahaman yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Oke, jadi alasan terakhir kenapa cewek bisa menjauh ketika semuanya terlihat berjalan dengan baik adalah karena dia merasa lo tidak serius padanya. Ini sedikit melanjutkan poin sebelumnya. Kadang, sebagai cowok, kita cenderung melihat situasi hanya dari sudut pandang kita sendiri, tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin telah dialami cewek tersebut di masa lalu. Jika dia pernah berurusan dengan cowok yang tidak serius, yang hanya membuang-buang waktu tanpa komitmen yang jelas, wajar jika dia akan merasa sedikit ragu, khawatir, atau skeptis dalam hubungan baru. Meskipun idealnya,
dia seharusnya sudah menyembuhkan dirinya dari luka-luka masa lalu sebelum memasuki hubungan baru. Kenyataannya adalah banyak orang membawa residu dari hubungan sebelumnya. Jadi kalau lo nggak memberi kepastian yang cukup, nggak menyatakan perasaanmu dengan jelas, nggak menunjukkan niatmu secara terbuka, dia mungkin berpikir lo hanya bermain-main. Itu bisa membuatnya memutuskan untuk mundur. Bukan karena dia tidak menyukaimu, tetapi karena dia tidak ingin tersakiti lagi. Di sini penting bagi cowok untuk tidak bereaksi dengan permainan yang sama. Daripada ikut menjauh atau bermain tarik ulur, lebih baik hadapi masalah ini dengan mencoba memahami apa yang sebenarnya mengganggu dia. Setelah itu, jika situasinya bisa diperbaiki dan kalian kembali bersama, penting untuk menetapkan bagaimana cara kalian berdua akan menangani hal-hal semacam ini ke depannya. Contoh sederhana, jika kalian bisa sepakat sejak awal tentang apa yang masing-masing dibutuhkan seperti seberapa sering kalian perlu berkomunikasi, kalian bisa menghindari banyak kesalahpahaman. Misalnya, kalau dia butuh mendengar kabar dari lo 5 kali seminggu agar merasa yakin lo serius, dan lo pikir 2-3 kali cukup, ada potensi masalah yang sebenarnya bisa dihindari jika dibicarakan sejak awal. Jadi, kesimpulannya, jangan langsung berpikir negatif atau bereaksi dengan cara yang negatif. Diskusikan perasaan kalian, dan jika ternyata masalahnya nggak bisa diperbaiki, atau dia nggak mau melakukan bagiannya, lo harus siap untuk melepaskannya. Yang penting, tetap fokus pada komunikasi dan kejelasan dalam hubungan. Oke guys, jadi itu aja untuk hari ini. Jangan lupa nonton video lainnya. Semangat ya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.